Halo guys, dalam video kali ini kita akan membahas tentang makhluk mitologi yang tidak asing lagi di telinga kalian loh, yaitu siren. Mungkin si siren ini nenek moyang dari siren head kali ya? Atau mungkin saudaranya yang hilang? Daripada kita penasaran seperti apa sih siren itu, langsung kita simak saja videonya. Dalam mitologi Yunani, siren atau sirens adalah makhluk legendaris, termasuk kaum Naiad, salah satu kaum nimfa yang hidup di air. Mereka tinggal di sebuah pulau yang bernama Sirenum Scopuli, atau menurut beberapa tradisi berbeda mereka tinggal di Tanjung Palerum, yang mana semuanya adalah tempat-tempat dikelilingi oleh batu karang dan tebing. Mereka menyanyikan lagu-lagu memikat hati yang membuat para pelayar yang mendengarnya menjadi terbuai, sehingga kapal mereka menabrak karang dan tenggelam. Di Yunani, pada mulanya siren dilukiskan sebagai burung berkepala besar dengan kaki bersisik, kadang-kadang sebagai bayangan hantu seekor singa. Kemudian, mereka dilukiskan sebagai sosok wanita berkaki burung dengan atap rambut sayap. Pemainkan alat musik khususnya harpa. Ensiklopedia abad ke-10 menerangkan bahwa wujud siren dari dada ke atas menyerupai burung gereja, sedangkan badan bagian bawah adalah wanita, atau kadang-kadang mereka dilukiskan sebagai burung kecil berwajah wanita. Wujud burung dipilih karena kelebihan mereka, yakni suara merdu. Kemudian, pada masa-masa berikutnya, siren dilukiskan sebagai wanita cantik atau bahkan sebagai putri duyung. Banyak banget ya bentuknya. Menurut kalian, bentuknya seperti apa sih siren ini? Dalam beberapa bahasa, seperti Spanyol, Prancis, Italia, Polandia, dan Portugis, kata yang digunakan untuk merujuk pada putri duyung adalah siren, sirena, atau sireya. Yang membingungkan penerjemahan antara putri duyung atau siren. Dalam bahasa Inggris, siren tidak selamanya berarti putri duyung. Konon katanya siren termasuk makhluk yang ditakuti para pelaut, karena siren suka mengganggu kapal-kapal yang berlayar dengan cara nyanyi-nyanyi merdu dan suara itu seperti sihir yang mematikan. Setiap orang yang mendengar nyanyian siren selalu berakhir dengan kematian loh. Mengerikan ya. Namun ada beberapa kisah yang konon pernah bertemu dengan si mbak siren ini loh, tapi mereka berhasil lepas dari nyanyian merdu si siren. Kisah pertemuan dengan para siren diceritakan dalam kisah Odysseia. Suatu ketika saat Odysseus harus melewati pantai berkarang yang dihuni oleh para siren, ia menyuruh semua awak kapalnya untuk menyumbat telinga mereka dengan lilin agar tidak mendengar suara para siren yang menghanyutkan hati. Ia sendiri ingin agar dirinya diikat pada tiang dengan tidak menyumbat telinga karena penasaran seperti apa nyanyian para siren tersebut. Ada-ada adanya Bang Odi mempertaruhkan nyawanya cuma demi rasa penasaran yang besar. Good. Ketika ia mendengar suara merdu para siren, ia memberontak dan menyuruh awak kapalnya agar melepaskan tali yang mengikat dirinya di tiang kapal. Para awak kapalnya menolak. Ketika kapal mereka sudah jauh dari siren, Odysseus berhenti memberontak dan menjadi tenang setelah itu dibebaskan. Kisah pertemuan dengan para siren juga diceritakan dalam petualangan Lason. Chiron memperingatkan Lason bahwa Orpheus kelak akan sangat berguna dalam perjalanannya. Konon katanya Orpheus ini adalah seorang penyanyi dengan pemusik yang handal, nyanyian dan permainan musiknya mampu mempesona dan memikat hati banyak makhluk di dunia. Ketika Lason dan kapalnya melewati pantai karang yang menjadi habitat para siren, Orpheus mendengar suara mereka yang merdu, lalu memainkan harpa dengan nyanyian yang lebih merdu daripada nyanyian para siren. Karena merasa kalah, para siren menceburkan diri ke laut. Dan sekali lagi, para siren mengalami kegagalan dalam perburuan mangsanya. Setelah mereka dibentahin kapal Jason karena suara maunya berhasil dikalahkan oleh Orpheus, mereka juga harus terima kenyataan kalau mereka nggak dianggap ada sama kapal Odysseus loh. Kasian banget sih mereka, ada tapi dianggap nggak ada, kan sakit ya. Tuh, jangankan manusia, makhluk mitologis jenis siren aja pernah gagal meraih pencapaian dalam hidupnya. Tapi mereka nggak putus asa. Mereka terus menjalankan tugasnya sebagai makhluk pengganggu di lautan. Contohlah semangat mereka ya guys. Saya rasa cukup sampai di sini dulu ya guys untuk video kali ini. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya. Jika suka dengan video yang tadi, jangan lupa subscribe